Assalamualaikum semuanya, balik lagi di channel gue. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik aja. Udah lama banget nih gue nggak buat channel apalagi tentang kapal pesiar, karena sebetulnya gue udah rada-rada males gitu buat ngebahas tentang kapal pesiar. Tapi di video kali ini gue mau curhat nasib gue di kapal pesiar itu gimana. Seperti kalian tahu, kalian juga pasti udah ngeliat berita kalau Indonesia atau warga negara Indonesia sekarang dilarang untuk bepergian ke 59 negara. Sedih banget gak sih guys? Jadi harapan buat berangkat lagi ke kapal pesiar tahun ini kayaknya sirna. Bukannya berarti gue hopeless, tapi kita sekarang lihat kondisinya aja dulu ya. Sampai sekarang aja Amerika itu kasusnya udah 4.600.000 orang yang terkena COVID-19. Nah, di Indonesia sendiri aja sekarang lagi increase banget nih. Yang dulu berapa bulan lalu itu masih 50.000, sekarang udah 210.000. Itu kenapa 59 negara ini melarang warga-warganya untuk datang ke Indonesia karena mereka takut penyebaran corona. Ya menurut gue sih wajar, dan kita juga atau pemerintah sangat memahami situasi kayak gini. Tapi gimana nasibnya anak-anak kapal pesiar ini, termasuk gue ya, apalagi gue punya cicilan rumah. Dan untungnya properti rumah yang gue beli ini bukan properti besar gitu atau properti yang punya nama. Jadi gue bisa komunikasinya juga enak dan gak kena denda sama sekali. Gue emang beli rumah itu pure antara gue dengan si pemilik rumah. Jadi mereka bisa memahami situasinya. Dan sampai sekarang juga gue masih mencoba untuk komunikasi dengan mereka. Jangan sampai gak ada komunikasi sama sekali. Dan untungnya gue juga masih punya tabungan dolar yang baru kemarin gue tukarin. Alhamdulillah rate-nya juga masih bagus. Ya mudah-mudahan gue bisa survive sampai bulan Desember. Tapi kan kita nggak tahu nih ya COVID ini sampai kapan. Tapi kalau menurut prediksi gue, kasus ini itu nggak akan selesai sampai tahun depan pertengahan. Karena informasi yang gue dapet itu vaksinnya aja baru dirilis itu awal tahun. Awal tahunnya aja kita belum tahu awal tahunnya tuh bulan apa. Entah itu Januari, Februari, atau Maret. Itu nggak semua orang bisa dapat vaksin ya, karena mereka nggak bisa memproduksi vaksin langsung 200 juta atau berapa juta lah itu pokoknya, dan itu pun harus dibagi ke berbagai negara. Makanya itu dibagi tahap atau fase-fasenya. Di tahap gelombang kedua di pertengahan tahun 2021 sama akhir tahun 2021. Itu pun kalau vaksinnya memang udah benar-benar rilis. Karena seperti kalian tahu, vaksin yang emang udah hampir mau jadi itu baru vaksin yang ada di China yang bekerja sama dengan perusahaan Indonesia juga, Bio Farma sama Sinovac. Terus kapal itu kayak gimana? Nah, buat kalian nih ya, mungkin buat senior-senior kapal pesiar, kru-kru kapal pesiar yang udah usaha itu bagus banget. Ataupun mungkin baru mau mulai usaha itu juga bagus banget untuk bisa bertahan hidup. Nah, buat teman-teman ataupun kru-kru yang baru mau daftar ataupun mungkin lagi menunggu LOI, kalau saran gue mendingan kalian cari kerja aja dulu ya di tempat kalian, atau usahakan pokoknya kalian dapat kerjaan aja gitu. Jangan menunggu ini LOI datang ya. Kalau menurut gue LOI ini datang entah itu tahun depan atau tahun depannya lagi. Jadi ya berharap boleh, tapi kalian jangan terlalu bergantung untuk menunggu kontrak kerja ini datang dari kapal pesiar, karena kita nggak tahu kapal pesiar itu kapan bakalan kembali bangkit. Ya gue juga berharapnya agar cepet-cepet bangkit gitu, jangan sampai terpuruk terlalu dalam, karena perusahaan kapal pesiar ini juga udah banyak banget merugi, dan nggak tahu mungkin sebagian ada yang udah bangkrut, mungkin ada yang dijual atau sebagainya. So jadi berdoa aja. Dan kalau gue bilang yang tadi gue sebutin, kalian mendingan cari kerja aja dulu sebisa mungkin. Gue aja ya dari bulan-bulan kemarin tuh gue udah coba kirim CV ke semua hotel segala macem. Ada beberapa yang gue udah dateng buat panggilan interview, tapi sampai sekarang belum dipanggil lagi. Jadi gue tuh bener-bener stres banget ya. Yang pertama, di rumah mulu itu bosen, keluar mulu juga beresiko kan, apalagi di tempat kerumunan. Jadi serba salah ya. Apalagi sekarang nyari kerjaan itu susah banget. Jadi menurut gue kalau kalian emang bisa masih kerja, mendingan kerja aja dulu sambil nunggu ke kapal pesiar. Jadi jangan kalian tuh di pikiran kalian tuh, oh gue bakalan berangkat. No,
itu jadikan nomor 2 dulu. Sekarang gimana caranya kalian agar bisa bertahan hidup sampai kalian itu bener-bener dapet buat kerja ke kapal pesiar. Kayak contohnya kemarin ada beberapa kapal pesiar yang memaksa perusahaannya itu untuk berlayar. Tapi sih kenyataannya karyawannya kena corona, terus tamunya juga kena corona, akhirnya malah semuanya kena corona. Jadi itulah kalau menurut gue sih terlalu memaksa untuk selling. Dan akhirnya malah berdampak buruk bukan hanya buat tamu tapi buat karyawannya juga. Bagusnya sih kalau US emang bener-bener nge-banned banget buat semua industri kapal pesiar untuk tidak selling di Amerika. Jadi kalaupun ada yang memaksa tetap selling di Eropa ataupun di Asia, ya itu nanti urusannya terserah mereka gitu. Mereka harus terima konsekuensinya. Ya kan? Kalian lihat waktu itu ada beberapa kapal Eropa yang memaksa untuk selling ketika krunya itu berangkat dari Indonesia ke negara Eropa tersebut, dan ternyata seminggu kemudian, 10 hari kemudian setelah udah di dalam kapal pesiar, ternyata mereka semuanya, hampir semuanya terpapar corona. Kalian bisa bayangin itu sedih banget. Bukannya malah dapat duit, kalian malah dikarantina. Itu lebih serem lagi, dan nggak tahu mungkin bisa balik ke Indonesia atau enggak. Ketika kalian udah terdeteksi kena corona, pasti kalian bakalan susah buat balik ke Indonesia. Mau nggak mau kalian harus dikarantina di negara tersebut dalam keadaan ya mungkin sendiri. Ya kalau ada temen bagus ya, tapi kalau sendiri kan bosen banget. Jadi aduh guys, gue udah nggak tahu lagi harus kayak gimana. Gue benar-benar udah stres. Di sisi lain pikiran gue itu gue harus ngelunasin rumah. Di sisi lain juga asuransi gue yang harus gue bayar tiap bulan. Untungnya asuransi gue itu bisa kayak ngeplay untuk cuti premi. Jadi gue gak dapet tagihan tiap bulannya, karena asuransi gue itu udah ada nominal uangnya. Jadi uangnya itu bisa dipakai buat nutupin ketika gue gak bayar premi. Alhamdulillah banget ya, asuransi gue bisa nolong juga. Terus apalagi ya, pokoknya banyak banget sih. Uang gue semakin hari semakin menipis, ya kan. Apalagi gue mencoba untuk tidak minta uang ke orang tua walau bagaimanapun caranya. Makanya sekarang gue mencoba untuk nyari kerja kemanapun ya, mau di luar kota, mau sampai ke Papua pun gue lamar loh guys. Sampai ke Papua itu ada hotel baru mau buka di Papua, itu gue lamar loh. Saking gue butuhnya kerjaan ya, gue butuh duit, gue butuh kegiatan juga. Jangan sampai gue di rumah mulu kerjaannya makan, nonton film, ngabisin internet, udah gitu-gitu aja. Terus masalah internet juga, alhamdulillahnya ketika gue beli handphone waktu itu tahun lalu, itu gue kan dikontrak sama salah satu SIM card, dan itu gue gratis 400.000 selama 1 tahun. Jadi sampai Desember nanti nih, sampai Desember itu gue masih gratis internet 400.000. Alhamdulillah banget. So jadi selama ini gue gak pernah beli pulsa, gue selalu ngandelin dari 400.000 yang tiap bulan dikirim sama mereka. Kalian tahu guys, sampai gue beli kipas angin yang biasanya gue pakai AC nih di atas ya. Jadi gue pakai AC itu ketika siang hari yang bener-bener panas banget, dari mulai jam 11 sampai jam 5 itu gue pakai AC. Nah jam 5 itu biasanya gue olahraga, itu AC udah mulai gue matiin sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam, kadang-kadang karena gue baru beli kipas angin, jadi sekarang gue pakai kipas angin dari jam 5 sore sampai jam 3 pagi ataupun jam 6 pagi. Biasanya abis sholat subuh AC-nya gue hidupin sebentar karena gue butuh untuk tidur lagi. Nah nanti ketika gue bangun jam 11 AC-nya gue matiin lagi, terus ganti pakai kipas angin. Pokoknya di sini gue meminimize banget pakai AC, karena pas gue cek nih guys, pakai AC itu bener-bener nguras listrik banget. Kalian bayangin gue di atas ini listriknya kan beda sama di bawah. Gue sama adik gue berdua itu yang pakai AC cuman gue doang. Dan kalian tahu itu seminggu aja gue bisa, itu 2 minggu aja gue bisa ngabisin 200.000 buat pakai AC ini. Berarti sebulan itu gue bisa sekitar 400.000 loh pengeluaran gue untuk listrik di atas, gue sama adik gue, dan gue yang pakai AC sendiri di sini. Itu mahal banget. Akhirnya gue mutusin untuk beli kipas angin, dan sekarang gue pakai kipas angin. Kalian bayangin, yang biasanya gue pakai AC sekarang gue pakai kipas angin. Oh my god, gue selalu berdoa ya Allah, mudah-mudahan corona ini cepat berlalu. Mudah-mudahan kapal pesiar bangkit lagi dan gue cepet dipanggil lagi, dan perekonomiannya kembali bangkit lagi. Kalau kalian nih kisah-kisahnya kayak gimana selama corona di rumah, selama nggak kerja di kapal pesiar tuh,
kalian tuh kayak gimana gitu. Gue pengen tahu gitu cerita-cerita kalian. Kalau kalian emang punya keluh kesah, mungkin kalian nggak tahu mau cerita ke siapa, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Kalian bisa cerita apa aja tentang couple pesiar, atau kalian mau nanya apa aja tentang couple pesiar. Sekarang gue welcome banget kalau kalian emang pengen tahu seluk beluk gaji berapa di kapal pesiar, kalian bisa langsung komen di bawah. Insya Allah nanti gue buatin videonya, karena gue juga nggak tahu harus kayak gimana. Mendingan gue menyalurkan informasi aja buat kalian semua. So guys, nggak tahu yang gue bisa lakuin sekarang, cuman berusaha nyari kerja sama berdoa. Kalau kalian lihat dokumen gue aja sekarang udah mau habis semuanya. Pasport gue itu tahun depan bulan Oktober itu udah expired. So mau nggak mau gue harus perpanjang. Sekarang aja perpanjang, lagi corona kayak gini susah banget. Nggak tau lah harus kayak gimana. Gue juga udah stres. Kadang gue nggak bisa tidur gara-gara mikirin ini gue belum dapat kerjaan sampai sekarang. Terus kerjaan gue cuman tidur makan nonton film, nongkrong bareng sama temen-temen. Ya, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik aja sama seperti gue. Ya pokoknya kita terus berdoa, mudah-mudahan ini semua cepat berakhir. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Tapi kalau saran gue, kalau kalian emang masih bisa bekerja di sini, mendingan bekerja aja di sini dulu sampai benar-benar kalian itu dapat LOI atau berangkat, atau mungkin situasi seluruh dunia tuh lagi udah benar-benar hijau gitu, udah bukan merah lagi, udah bukan oranye lagi, tapi udah lampu hijau semuanya. Jadi kita udah tenang gitu untuk bisa balik lagi kerja di kapal pesiar. So guys, itu dia curhatan gue. Mudah-mudahan kayaknya emang agak lega juga sih kalau curhat. Mudah-mudahan kalian bisa mendapat pelajarannya nih, atau mendapat sedikit motivasi apa yang mesti kalian lakuin ya. Sekali lagi kalau kalian emang punya pertanyaan bisa langsung komen aja di bawah. Gue bakalan tampung, gue bakalan tanya, gue bakalan baca satu persatu dan bakalan gue jawab. Terima kasih semuanya yang udah mau dengerin curhatan gue. Gue stres banget, beneran deh, gue stres banget, nggak tahu lagi mesti apa. Kalau kalian emang punya lowongan kerjaan buat gue, please kasih tahu gue bakalan lamar secepatnya ya. Ingat kalau kalian ada tempat lowongan kerja di hotel ataupun di restoran, kasih tahu gue mau kerja, bener-bener gue mau kerja. So guys, thank you so much for watching and I'll see you in the next video and have a great day. Assalamualaikum. Nggak kerja.